Latin yang paling duluan menjadi negara maju ikut Eropa dan Amerika itu Jepang di akhir abad 19. Sampai tahun 80-an Jepang sudah hampir mengalahkan Amerika secara kemajuan dan kesejahteraan ekonomi. Tetapi juga Jepang menjadi demokratis. Ini model pertama. Ini ciri khasnya Asia kira-kira ya, sama dengan apa yang terjadi di Cina, apa yang terjadi di Singapura. Ada sentralisasi tetapi juga elemen meritokrasinya itu kuat sekali. Tapi di luar itu yang ada adalah pola Jerman kan, yang juga sama dengan, hampir sama dengan pola Jepang, state centralization, nation unification, and then successful economy and then democratization. Model Asia ini kalau pertumbuhan ekonominya sama, cepat, berlangsung terus-menerus. Tetapi politiknya ada dua dimensi. Yang satu menjadi demokratis, yang satu meritokratik, responsible, competent autocracy. Bagaimana kita memahami sukses story Asia ini yang oleh Michael Schumann ini disebut The Miracle, nih Cal ya, The Epic Story of Asia's Quest for Wealth. Ini kan ada beberapa buku yang kita sengaja tampilkan di sini untuk kita membedah sebenarnya bagaimana kita melihat sukses story Asia, terutama setelah Perang Dunia Kedua ini, Cal. Kan apa pendorongnya kira-kira, dan kalau kita bicara Asia kan ada Jepang, ada Singapura, ada Korea. Ini kan trajektorinya seperti apa gitu ya. Nah, gimana Cali melihat epic story-nya gitu ya. Ya kan ini kalau formasi angsa terbang, memang Jepang angsa terbang ya. Formasi angsa terbang ini sering kali di metafornya kepada epic story itu gitu. Yang terdepan kan Jepang. Jepang itu pada saat Eropa dan Amerika dan turunannya kan, Selandia Baru, Kanada, Australia kan sudah duluan maju kan. Di luar mereka, Afrika, Amerika Latin yang paling duluan menjadi negara maju ikut Eropa dan Amerika itu Jepang di akhir abad 19 kan. Ini habis Tokugawa ini, Sekigahara, Tokugawa Ieyasu selama 2,5 abad. Kalau banyak bangsa-bangsa dijajah oleh para pelaut Eropa, perusahaan-perusahaan dagang Inggris dan Belanda, dari Portugal, dari Spanyol, mereka bisa menyerap itu dengan memberikan jalur di Nagasaki aja. Perdagangan dengan kaum kolonial, Jepangnya intak dengan Tokugawa selama 2,5 abad. Ya. Pada saat mereka sadar bahwa dunia sudah jauh berubah, ini kan masih samurai awalnya kan, dengan Commodore Perry, itu mereka sadar bahwa dunia ini berubah, Jepang nggak bisa dengan Tokugawa aja yang sudah state centralization yang kuat selama 2,5 abad. Mereka berubah dengan Meiji Restoration menjadi monarki konstitusional, ya, meninggalkan era samurai. Ini kan ada filmnya tuh, The Last Samurai. Itu kan bagaimana mereka mau belajar dari Amerika, nyewa tentara bayaran gitu ya, sehingga kaum samurai merasa terdesak. Tapi itu kan film, tapi kenyataannya memang seperti itu. Nah, ada seorang tokoh yang muncul, Ito Hirobumi, ini Perdana Menteri pertama, yang bersama tim kecilnya yang teknokratis mendesain konstitusi baru Jepang. Konstitusi itu akhir abad 19 ya, akhir abad 19, 1880 sekian. Agak semasa dengan Bismarck. Ya, semasa dengan Bismarck. Bismarck kan menyatukan Jerman 1871, 1872. Jadi ini 1 dekade setelah penyatuan Jerman. Karena itu Ito Hirobumi dan kawan-kawan belajarnya ke Prussian State, Jerman. Bukan meniru pola Inggris, konstitusi Inggris, Habeas Corpus Act. Ini Jerman, birokrasi, Weberian birokrasi, Prussian birokrasi. Nah, sukses ternyata. Jadi mereka menjadi negara pertama di Asia. Ya, kalau di Eropa kan setelah Inggris kan Jerman menyusul di belakang dengan setelah Bismarck. Kalau di Asia Jepang yang muncul lebih awal, yang Tokyo itu sebelum Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama sudah menggeliat menjadi kota kosmopolitan, megapolitan pertama di Asia. Ini nanti yang jadi sumber inspirasi Lee Kuan Yew, Taiwan, Korea Selatan gitu loh untuk ikut maju seperti itu. Jadi tahun 1905 Jepang itu sudah mengalahkan Rusia dalam perang Jepang dan Rusia. Nah, memang sayang bahwa kemajuan Jepang sama juga dengan Jerman
menjadikan Jepang militeristik dan agresif. Kan ini sama tuh di Jerman juga terjadi hal yang sama. Ini kan modelnya Prussian State. Nah, cerita kita persingkat, setelah Ito Hirobumi sukses segala macam, mereka kemudian jadi agresif, serang Manchuria, serang Cina, termasuk Indonesia, Malaysia dan Singapura kan, didudukin oleh Jerman, bahkan Pearl Harbor diserang. Tapi itu kan cerita sejarah. Didudukin oleh Jepang. Pearl Harbor diserang oleh Jepang. Salah pilih musuh itu. Salah pilih musuh. Kalau Perang Dunia Pertama, dia benar pilih musuh. Dia kan berpihak pada sekutu. Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua berpihak pada Hitler, Jerman dan Italia. Nah, hancur Perang Dunia Kedua. Tetapi surprisingly, ya, mereka bisa adaptasi cepat. Dibantu oleh Amerika kan, MacArthur. Dengan konstitusi baru, menjadikan Jepang demokratik dan pasifis. Itu Cel, foto yang fenomenal itu fenomenal, kan. MacArthur apa itu? Ini kan apa bahasa Jawanya tuh melangkrik gitu, apa kayak berkacak pinggang. Tapi kan itu gaya Amerika lah ya. Intinya adalah pertama kali dalam sejarah itu kan orang habis perang bukannya digencet. Ya, Jerman kan juga begitu. Malah dibantu dengan Marshall Plan kalau di Jerman. Di Jepang dengan MacArthur, dengan konstitusi baru, dengan pasifisme Jepang. Dan setelah itu kan payung security Amerika. Baik Jepang, tahun 50-an ada perang Korea, maupun Korea ya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua itulah miracle epic story ini muncul lebih manifest. Ya, bukan hanya sukses terus-menerus. Sampai tahun 80-an Jepang sudah hampir mengalahkan Amerika secara kemajuan dan kesejahteraan ekonomi. Tetapi juga Jepang menjadi demokratis. Ini model pertama. Yang kemudian diikuti Korea, tumbuh cepat, jadi demokratis juga. Taiwan kan juga sama. Dulu pernah dijajah Jepang, Korea dulu pernah dijajah Jepang. Jadi ngikut Jepang gampang. Jadi state centralization precedes development, terus kemudian demokrasi. Jadi ini kan beda dengan trajektori Inggris. Nah, ini kan kalau kita lihat literatur ya Acemoglu. Demokrasi dulu yang menghasilkan kemajuan ekonomi. Itu kalau Inggris. Inggris, Amerika dan ya turunannya kan, Australia, Kanada, Selandia Baru. Tapi di luar itu yang ada adalah pola Jerman kan, yang juga hampir sama dengan pola Jepang, state centralization, nation unification, and then successful economy and then democratization. Kira-kira kayak gitu. Kalau ini kan ada juga bukunya Fukuyama ya. Jadi ini Fukuyama, Political Order and Political Decay. Ini bukan yang End of History. Ini Fukuyama bukan. Ini yang 3 jilid itu kan? Ini yang 2 jilid. Dua jilid tebal. 2 jilid tebal. Di mana dia bercerita tentang political order and political decay, naik dan turunnya peradaban politik, sistem politik, dan kuncinya adalah pada state centralization. Nah, ini yang dia cerita tentang Jepang, ya, dan mungkin Cina juga sekarang bisa apply cara pandang seperti itu. Di mana berbeda dengan Inggris, di sini kan sentralisasi ya, Tokugawa tadi, ya kan ada sentralisasi yang panjang. Dan untuk itu begitu diubah menjadi monarki konstitusional di zaman Meiji, mengendalikan masyarakatnya jauh lebih gampang karena sudah ada sentralisasi dan meritokrasi dalam pengertian Asia ya. Ini ciri khasnya Asia kira-kira ya, sama dengan apa yang terjadi di Cina, apa yang terjadi di Singapura, ada sentralisasi tetapi juga elemen meritokrasinya itu kuat sekali. Ya. Nah, itu yang menjadi modal Ito Hirobumi sama teman-temannya itu kan kaum teknokrat. Tumbuh secara meritokratik gitu. Nah, dengan modal itulah Jepang sukses ekonomi sekaligus menjadi demokratis setelah itu kan. Setelah hancur Perang Dunia Kedua kan. Sebelum Perang Dunia Kedua dia fasis, militeristik. Nah, Korea Selatan ikut cara itu, otokrasi dulu tapi sukses pembangunan ekonomi, kemudian menjadi demokratis tahun 80-an. Taiwan juga sama, ya kira-kira tahun 80-an, akhir 80-an semua setelah sukses ekonomi, angsa terbangnya ekonomi sukses, terbuka menjadi demokratis. Nah, rute menjadi demokrasi itu, menjadi demokratis itu apakah sesuatu yang inherent dari perkembangan state centralization, kemudian development pertumbuhan ekonomi, terus kemudian demokrasi, atau ada faktor-faktor lain? Apa yang menyebabkan rutenya seperti itu? Tidak inherent karena sekarang kan Cina misalnya, Cina kan
masuk dalam formasi angsa terbang, malah lebih dahsyat lagi, baik dalam jumlah penduduk maupun tingkat kecepatan pertumbuhan dan lamanya kecepatan pertumbuhan yang terus-menerus. Cina kan mengikuti pola Singapura yang tadi kita sudah ceritakan, meritocratic, responsible, competent autocracy. Itu model yang kedua ya. Model yang kedua. Kan tadi model pertama kita melihat yang Jepang tadi ya, yang Celi ceritakan political centralization, pertumbuhan ekonomi, demokrasi gitu ya. Jadi model Asia ini kalau pertumbuhan ekonominya sama, cepat, berlangsung terus-menerus. Tetapi politiknya ada dua dimensi. Yang satu menjadi demokratis, yang satu meritocratic, responsible, competent autocracy. Nah, cara Singapura kan diikutin oleh Cina. Makanya saya pernah sambil guyon bilang, kalau ditanya Pak Xi Jinping maunya seperti apa, bukan menjadi Abraham Lincoln, bukan menjadi Roosevelt, tapi dia ingin meniru Lee Kuan Yew. Nah ini penting karena kalau kita lihat tadi Ito Hirobumi, kan ada ini setiap pemimpin di Asia atau di dunia harus baca bukunya memoir Lee Kuan Yew. Dari from third world to first world. Jadi negara miskin menjadi negara kaya. Ini sekalian Celi bisa menguraikan model yang kedua ini. Ini model yang keduanya kan, dipimpin oleh kaum meritocratic, responsible autocracy seperti Lee Kuan Yew. Ini dia nggak kayak Stalin menjarain orang, Gulag atau Hitler megas orang 6 juta orang gitu loh. Kita kan nggak pernah membaca di Singapura terjadi penindasan yang eksesif. Ya, orang boleh berkritik bahwa kok oposisinya lemah terus selama 50 tahun gitu loh. Boleh aja, tapi kan di situ ada kepastian hukum, ada keterbukaan ekonomi, ada keadilan yang dijunjung tinggi. Jadi ini fenomena orang kuat ya, yang tidak seperti Hitler atau Stalin gitu ya. Nggak jahat. Dan enlightened. Tahu dia kemana negaranya harus melangkah. Jadi intinya adalah setelah Jepang ada kelompok negara dalam formasi angsa di Asia ini ikut tumbuh, termasuk kita kan. Setelah tumbuh jadi demokratis. Ya, apapun sebabnya, mau Pak Harto jatuh, Krismon tahun 98 itu sebabnya, kasus Belinya. Tapi kan intinya trajektorinya tumbuh cepat, demokratis. Malaysia kan juga sama. Yang berbeda adalah setelah Singapura, Cina, dan sekarang Vietnam. Vietnam juga cepat juga tetapi kan masih dipimpin negara Partai Komunis Vietnam, sehingga rasanya trajektori Vietnam, kawasan kita ini, ya tadi permanent two phases of politics, ya, it's okay dalam pengertian, toh tidak eksesif autokrasinya gitu, lebih banyak ke developmentalist autokrasi, jadi autokrasi yang mau membangun cepat. Untuk sementara kan itu adaptasi yang baik terhadap zaman. Tapi gini Cal, kalau model kedua itu kan ada orang kuat yang kemudian membikin juga pertumbuhan ekonomi, tapi kan juga meskipun tidak trajektorinya ke demokrasi, tapi kan mereka menjamin rule of law. Iya. Itu yang persis. Transisi sekarang di Cina adalah kan itu. Tetap ada autokrasi, tetap partainya partai yang tersentralisasi, tetapi mereka mulai adaptasi terhadap bagaimana international law, bagaimana hukum korporasi sekarang. Jadi sama dengan Singapura, Vietnam juga akan ke sana, gitu loh. Nah, tokoh-tokoh Asia tadi kan Lee Kuan Yew, ada lagi Deng Xiaoping. Ini juga harus dibaca nih. Deng Xiaoping ini Ito Hirobumi, Deng Xiaoping. Lee Kuan Yew, dia berbeda dengan tokoh seperti misalnya Mao Zedong, ya, dia berbeda dengan tokoh seperti Soekarno. Soekarno is a great leader, unifier of a nation. Tapi bagaimana pembangunan ekonominya kan kelihatannya dia hazy. Kalau Lee Kuan Yew jelas unifier of a nation, tapi jelas pembangunan ekonominya. Demikian pula Deng Xiaoping. Nehru kan hazy juga, tipikal seorang Soekarno. Intelektual, penulis yang sangat bagus, saya memuja The Glimpses of World History bukunya itu. Tapi kalau dia membangun, dia kok ikut Soviet, pola repelita, pola birokrasi yang dominan. Nah, orang seperti Lee Kuan Yew bilang we have a different, better path to development. Nah, itu yang menarik pada orang seperti Lee Kuan Yew dan orang seperti Xi Jinping. And to some extent Mahathir ya. Mahathir Mohamad juga, itu juga dari tipikal seperti itu gitu. Dan
Pak Harto gimana? Pak Harto tipikal seperti itu tapi beda background. Kalau Deng Xiaoping kan didikan Prancis, sekolah di Prancis. Kalau Lee Kuan Yew sekolahnya di London. Nah mungkin barangkali karena Pak Harto exposure terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa-bangsa di berbagai tempat yang lain sebagaimana exposure Lee Kuan Yew dan Deng Xiaoping kan Prancis nih, Paris nih lebih banyak perspektif. Nah Pak Harto bagus membangun ekonomi, tetapi barangkali karena perspektif yang terbatas membuat itulah sejarah kita. Tetapi kan jangan lihat itunya, tapi lihat bahwa kita bisa reformasi setelah itu. Tapi di luar soal perspektif yang terbatas, Jal, ya. Kalau lihat Lee Kuan Yew kan dia membangun dengan sebagai orang kuat di Singapura, tapi kan dia tahu kapan berhenti. Kapan ya itu yang saya bilang menarik diri dari panggung gitu. Sebagian keterbatasan Pak Harto itu kan karena itu. Ya. Pak Harto kan kayak waktu itu misalnya membiarkan bisnis anak-anaknya, apa itu yang membuat dia kemudian ikut itu mengalami jatuh kan? Ya itulah salah satu kelemahannya dan untungnya bisa kita koreksi kan. Nah jadi intinya adalah bahwa memang sekarang ini kita harus melihat tokoh-tokoh negarawan di Asia ini siapa lagi nih yang akan tampil di baris terdepan pada zamannya. Tadi kan problem geopolitik jangan lupa loh. Ada problem geoekonomi, ada problem baru geopolitik. Ada nggak negarawan-negarawan baru? Ya sekarang ada Xi Jinping di Cina. Kita lihat apa langkahnya. Bagaimana di negara lain. Nah ini pertanyaan penting hal. Jadi saya kira kita lihat bagaimana sejarah bergulir. Ya dan ini kan kalau dari perbincangan kita kan berarti secara kita sarikan kan ada dua model itu ya. Model Jepang. Dengan model Singapura gitu dari Jepang ke Singapura, ya kan, terbangnya bareng-bareng, pertumbuhan ekonomi dengan ekspresi politik yang berbeda-beda. Itu kira-kira kesimpulannya.